Di awal opening video ini menggambarkan wasit-wasit Liga 1 Indonesia sedang dilakukan pelatihan terhadap sistem replay operator video asisten referee. Ini pembahasan yang sangat menarik. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman. Ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Pada saat simulasi sistem replay operator video asisten referee tersebut berlangsung yang diajarkan kepada wasit-wasit Liga 1 Indonesia, aku sempat mempertanyakan kenapa simulasi tersebut menggunakan tayangan sepak bola Eropa. Kenapa aku mempertanyakannya? Tentu berbeda tayangan sepak bola Liga 1 Indonesia dengan tayangan sepak bola yang ada di Eropa. Contoh spesifik, Liga Spanyol itu mereka rata-rata menggunakan 20 sampai dengan 36 kamera di satu pertandingan. Di pertandingan big match, contoh pertandingan Real Madrid menghadapi Barcelona, itu La Liga bahkan sampai menggunakan 42 kamera. Kita tarik ke Piala Dunia Qatar 2022. Di Piala Dunia tersebut menggunakan 42 kamera. Nah, semakin banyak jumlah kamera, maka ketika kita akan menggunakan video asisten referee, akan lebih banyak angle momen yang tertangkap, yang itu akan berkorelasi membantu wasit dalam mengambil setiap keputusan jika menggunakan video asisten referee. Kita tarik ke Liga 1 Indonesia. Rata-rata pertandingan sepak bola kita menggunakan 8 sampai dengan 11 kamera. Nah, pertandingan-pertandingan besar ada beberapa kali ditambahkan jumlah kameranya sampai dengan 12, 13, dan 14. Nah, jika kita bicara lebih spesifik terhadap sistem replay yang ada di Liga 1 Indonesia dengan sepak bola di Eropa, itu jauh banget berbeda. Pertama, kadang di Liga 1 Indonesia kita masih ketika ada replay kabur-kabur, nggak jelas, nggak spesifik, tertangkap kamera. Dan momen lainnya, jika kita bicara situasi replay offside, cepat banget perputaran perpindahan replay yang terjadi di Liga 1 Indonesia. Beda cerita jika kita bicara sepak bola Eropa. Mereka tayangan replaynya halus pisan, itu sangat memanjakan, tayangan XD bahkan 4K. For your information, di Liga Malaysia teman-teman, tanggal 8 Desember 2023 ini mereka akan menayangkan pertandingan sepak bola dengan sistem 4K. Jadi dengan sistem 4K itu akan semakin memanjakan penikmat sepak bola menonton tayangan sepak bola Malaysia dari layar televisi. Nah, kita kembali dulu di tayangan Eropa. Mereka memiliki replay yang sangat bagus. Nah, berkat apa? Berkat sistem operator, sistem broadcaster yang mereka miliki. Ya, walaupun dengan video asisten referee, tayangan-tayangan yang ada di Eropa, ada beberapa momen yang tak tertangkap juga. Kemudian ada juga pada akhirnya sumber daya manusianya gagal untuk bisa menggunakannya. Contoh di Liga Premier Inggris, sempat viral pertandingan Spurs menghadapi Liverpool. Nah, di situ wasit VAR tak mampu dalam tanda petik mengaplikasikan video asisten referee dalam konteks tayangan replay yang berkorelasi besar banget terhadap jalannya pertandingan. Nah, memang kalau kita bicara sistem ataupun teknologi video asisten referee ini teman-teman, penting SDM itu juga mampu menggunakannya. Nah, ini pelajaran yang sangat besar, pelajaran yang sangat penting bagi wasit-wasit kita ketika diajarkan bagaimana nantinya menggunakan video asisten referee, khususnya menangkap momen-momen replay yang biasanya kalau kita lihat ke belakangan ini liga kita banyak juga mempertanyakan. Bahkan komentator-komentator liga kita kan sempat juga geram beberapa momen teman-teman. Wah, ini replaynya kenapa nggak berulang kali? Wah, ini kenapa replaynya hanya sekali? Dan sebagainya. Nah, lantas
siapa yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki replay ataupun tayangan video asisten referee nantinya untuk Liga 1 Indonesia? Jawabannya PT LIB. Sebenarnya ini juga sudah kita bahas jauh-jauh hari teman-teman. La Liga mereka membuat sebuah manual book seperti statuta gitulah ya, yang memaksa tim broadcaster. Jadi La Liga ini pun menghandle bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memproduksi tayangan La Liga. Jadi pihak ketiga ini harus tunduk ke manual book statuta broadcaster yang dimiliki oleh La Liga. Jadi nggak bisa nih macam-macam pihak ketiga ini. Jadi pihak ketiga ini pun harus menayangkan pertandingan yang optimal. Dan kita lihat identitas didapat oleh pihak La Liga terhadap tayangannya. Identitas seperti apa maksud Bang Top? Kalau kita bicara dunia sepak bola sekarang, nggak bisa kita singkirkan La Liga lah yang memiliki tayangan yang berkualitas. Kita bukan bicara konteks sepak bolanya dulu, tetapi kita bicara visualisasinya. La Liga itu memanjakan karena ada manual book. Di Liga Inggris pun ada manual booknya. Di Liga Italia pun ada manual booknya. Di AFC pun, Federasi Sepak Bola Asia, ada manual booknya, tetapi nggak spesifik. Enggak sedetail apa yang dilakukan oleh La Liga. Detail maksud Bang Tommy bagaimana? Contoh, kabel jack yang dimiliki oleh La Liga itu diatur. Bagaimana penyambungan dari satu kabel ke kabel yang lain, kemudian bagaimana mensinergitaskan kamera satu dengan kamera yang lain, bagaimana posisi kamera A, B, C, D, E, bagaimana posisi ketinggiannya, bla 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 bla. Steadicam, kemudian kamera bokehnya, dan seterusnya. Nah, di Liga 1 Indonesia, beberapa waktu yang lalu aku sempat berdiskusi dengan mantan direktur PT LIB, yaitu Pak Ahmad Hadian Lukita. Aku bertanya juga, apakah ada manual book untuk sepak bola Indonesia khususnya dari sisi tayangan? Yang dijawab beliau, hanya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus wajib dipenuhi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam konteks ini yang menayangkan pertandingan sepak bola Indonesia. Jadi bukan Indosiar yang menayangkan, memproduksikan pertandingan tersebut. Ada pihak ketiga yang namanya PT KKB. Nah, secara esensinya penting. Sebuah manual book ataupun statuta yang strike, yang tegas untuk bisa membantu perkembangan sepak bola dari sisi sistem broadcaster. Ini bukan ajang remeh-temeh loh kalau kita bicara replay. Belum lama ini di Vietnam viral ketika wasitnya menggunakan video asisten referee tapi nggak mampu kamera video asisten referee tersebut menangkap momen ganjil yang terjadi di area kotak penalti. Selama 8 menit, waktu pertandingan berhenti. Akibat apa? Wasitnya terus meng-cross check dari angle-angle yang ada. Nah, karena angle terbatas, video asisten referee Liga Vietnam, mau nggak mau ini kaitannya dengan feeling wasit lagi. Bukan karena bantuan video asisten referee. Akhirnya wasit pun memutuskan sesuai dengan nuraninya lagi, ini pakai insting, dan tentu itu tidak ada di law of the game, nurani. Apalagi sudah dibantu oleh video asisten referee. Nah, ini kan persoalan yang menjadi ajang diskursus lagi, bahwasanya penting ketika kita bicara video asisten referee juga dibantu dengan kamera yang berkualitas, banyak sudut ataupun angle yang ada di lapangan, kemudian tayangannya pun jelas. Ya, kalau kita bicara di sepak bola kita sekarang sering diidentitaskan dengan burik dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk momen ini PT LIB aku rasa bukan hanya sekedar melatih wasit untuk menggunakan video asisten referee, tapi bagaimana PT LIB juga harus bisa melakukan komunikasi dengan tim yang memproduksi pertandingan sepak bola Liga 1 Indonesia. Kan nggak lucu? Ini sudah kita wanti-wanti teman-teman, nanti VAR sudah digunakan di Liga 1 Indonesia, kemudian ada terjadi kejadian kontroversi, kemudian wasit menggunakan video asisten referee. Lantas ketika menggunakan video asisten referee, wasit nggak mampu mengidentifikasi karena angle kamera yang tidak banyak.
angle kamera yang tidak mampu menangkap kejadian tersebut. Aku nggak kebayang itu bagaimana akan viralnya kejadian tersebut. Kejadian yang ada di Vietnam itu bukan kejadian yang ada di Liga 1 Indonesia. Itu pun viral loh, se-Asia Tenggara, bahkan se-Asia. Di Indonesia netizennya luar biasa, penikmat sepak bolanya luar biasa. Jadi nggak kebayang apa yang akan terjadi untuk situasi itu. Dan aku berharap terakhir teman-teman, broadcaster kita dari sisi replay, dari sisi kualitas tayangan teman-teman bisa meningkatkan perbaikan. Kita bicara dari sisi konteks replay aja lah dulu ya. Nggak usah terlalu banyak A, B, C, D, E kita bahas. Sehingga wasit-wasit yang bertugas bisa menggunakan video assistant referee dengan nyaman. Karena kan sistem kameranya ini terintegrasi dari pemegang broadcaster dengan control room wasit yang bertugas di ruang VAR. Aku ada beberapa kali melakukan komunikasi dengan wasit Liga 1 Indonesia. Mereka juga dengan sistem replay sekarang, broadcaster sekarang, sulit kadang beberapa kali menangkap momen ketika melihat tayangan ulangnya. Dan tentu itu menjadi salah satu poin penting bagi PT LIB agar bisa merubahnya. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.